Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Berjumpa kembali di mata kuliah biogeografi setelah kita rehat 2 minggu ya, teman-teman melaksanakan UTS. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan ini minggu ke-10 ya, kalau itu kan minggu ke-10, tapi pertemuan ke-8 gitu ya. Pertemuan 8 minggu 10 yang insya Allah akan kita laksanakan secara daring dengan Zoom ini. Bagaimana ini kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Masih pada di rumah semua atau sudah pada kemana ini? Atau sudah ada yang ke Solo mungkin, yang banyak di luar Solo? Masih pada di rumah? Pak. Ya, di rumah ya? Ya, nggak apa. Memang karena kondisinya memang mengharuskan kita belajar dari rumah ya. Belajar di rumah ya, mau tidak mau memang kita harus dari rumah. Oke ya, untuk mengawali ini memang seperti apa yang sudah saya janjikan di pertemuan sebelum UTS dengan Google Meet ya, bahwa di pertemuan nanti setelah mid semester pada 5 pertemuan awal, insya Allah kita akan semua laksanakan secara daring dengan Zoom atau Google Meet. Nanti kita lihat kondisi. Lihat nanti teman-teman bisa mengupdate infonya itu di psikologi saja, atau mungkin nanti saya akan infokan ke ketuanya untuk menyebarkan apakah kita akan kuliah pakai Zoom atau Google Meet. Karena di 5 pertemuan awal, di 4 pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan mulai presentasi, mempresentasikan hasil tugas yang dibuat oleh teman-teman secara berkelompok. Nah, ini pengen saya tanya dulu, kira-kira tugasnya bagaimana? Sudah mengerjakan atau belum ini, teman-teman? Setengah-setengah, Pak. Kurang sedikit. Setengah-setengah, berarti belum selesai nggih. Oke, ya nggak apa-apa. Iya, lagi yang Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi karena memang waktunya masih saya beri waktu sekitar seminggu lagi, nggih. Karena insya Allah kita akan mulai presentasikan di minggu depan. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman mungkin nanti menambahkan atau merevisi. Karena di pertemuan kali ini seperti apa yang sudah saya janjikan juga, bahwa saya akan sedikit memberikan gambaran teman-teman bagaimana cara mendeskripsikan salah satu ecoregion. Nah, yang akan saya deskripsikan yaitu tentang ecoregion di Jawa. Kenapa saya memilih Jawa? Karena memang di Jawa ini termasuk salah satu ecoregion yang memiliki variasi zona ecoregion yang termasuk kompleks dan juga termasuk yang sering sekali untuk diteliti. Sehingga makanya saya akan terangkan yang kompleks dulu biar teman-teman tahu yang lebih simpel. Nanti yang akan teman-teman terangkan mungkin di ecoregion masing-masing. Gitu nggih. Jadi mungkin nanti dari apa yang saya sampaikan mungkin akan ada beberapa yang nanti bisa menginspirasi teman-teman, kira-kira hasilnya ini kok dari presentasi tadi mungkin ada yang masih kurang di bahasan saya, nanti bisa direvisi sebelum nanti dikumpulkan ke saya pada deadline nanti ya, terkait dengan tugas. Oke, tapi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengingatkan dulu bahwa nanti untuk tugas jangan lupa untuk dikumpulkan juga melalui psikologi ya. Jadi selain nanti besok dipresentasikan, harap untuk diupload ke psikologi juga. Jadi di psikologi sudah saya buatkan untuk tempat atau wadahnya untuk mengumpulkan tugasnya. Silahkan nanti dikumpulkan baik file yang berupa Word atau PDF dan juga baik file yang berupa PPT. Dua-duanya dikumpulkan melalui psikologi. Sebelum minggu depan kita akan presentasi. Dan insya Allah nanti 4 minggu ke depan kita akan menggunakan platform entah Zoom atau Google Meet pada jam ya yang sama dengan mata kuliah. Kalau teman-teman ini kelas E, jadi dimulai jam 2, 2:10. Nanti kita akan mulai jam 2 saja, walaupun nanti efektifnya kita mulai jam 2:10 ya, karena mungkin masih menunggu yang lain join, ya tidak apa-apa. Kita mulai jam 2 sampai nanti kira-kira maksimal adalah sekitar 1 jam di situ. Kita akan 4 pertemuan ke depan, insya Allah akan mempresentasikan hasil dari teman-teman. Secara bergantian ya yang jelas. Oke, sebelum saya mulai,
mungkin adakah dulu yang pengen ditanyakan atau dikomentari dulu terkait apapun? Saya Pak mau tanya Pak. Oh nggak, silahkan Mas Gafarel. Oke, Pak, itu berarti kan kalau kita waktu presentasi, nah itu kan satu kali pertemuan itu berapa kelompok yang maju Pak untuk presentasi untuk satu harinya itu? Oke. Dalam satu hari nanti insya Allah akan kita rencanakan yang presentasi itu maksimal 2 kelompok. Nah, tapi nanti kalau itu memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, insya Allah hanya 1 kelompok. Jadi 1 kelompok nanti dilihat saja nanti dari presentasinya tiap kelompok itu bagaimana. Kira-kira kalau kelompok yang pertama itu presentasinya agak lama dan mungkin diskusinya teman-teman banyak yang bertanya, banyak diskusi di situ, sehingga nanti ya mungkin hanya 1 kelompok. Tapi kalau misalkan bisa dikejar sampai 2 kelompok ya nanti akan 2 kelompok. Gitu Mas Gafarel. Oke Pak, berarti nggak pakai ini ya kayak misal durasi waktu berapa menit minimal gitu, nggak pakai gitu ya? Oke, tetap akan saya batasi, tapi paling nanti yang panjang itu diskusinya Mas. Kalau untuk presentasi memang akan saya batasi hanya maksimal 20 menit sampai 25 menit. Tapi nanti yang mungkin yang tidak saya batasi adalah diskusinya. Jadi nanti mungkin diskusinya bisa agak panjang tidak masalah, no problem gitu. Jadi nanti pertanyaan mungkin nanti terus gitu Mas. Kalau presentasinya terbatas. Ini ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akan mulai untuk kuliahnya saja. Sebentar, saya buka filenya dulu. Malah menghilang ini. Oke, sebelum saya terangkan juga, nanti mohon bisa diinfokan ke teman-teman yang lain yang belum join ya. Insya Allah nanti di pertemuan kali ini akan ada absensi ya. Absensi akan dilakukan melalui Google Form yang nanti insya Allah Google Form-nya akan saya sharing linknya melalui kolom chat nanti di 10 menit terakhir sebelum kita akhiri pertemuan secara daring siang hari ini, dan di situ akan ada sedikit teman-teman mengharuskan teman-teman untuk membuat sedikit ringkasan tentang apa yang kita bicarakan di pertemuan kali ini dalam mensubmit di Google Form tadi, sehingga mohon untuk bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum join agar bisa segera join, agar bisa melihat apa yang kita diskusikan di pertemuan minggu ke-10 atau pertemuan ke-8 ini. Gitu enggak teman-teman? Oke, saya mulai saja. Nah, ini sedikit mengulang apa tentang ecoregion. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada mungkin yang masih ingat atau mungkin beberapa yang agak lupa gitu tentang ecoregion, bahwa konsep ecoregion sendiri memang sebenarnya itu pertama kali dikembangkan oleh para ahli di bidang biogeografi, yaitu utamanya di bidang biologi, yang membagi wilayah dunia itu menjadi ecoregion yang didasarkan pada persebaran flora fauna. Kemarin di pertemuan sebelum UTS sudah kita bahas, ada ecoregion Arktik, Antartika, ecoregion Australasia, ecoregion Asia, ecoregion Oceania, dan seterusnya. Itu sudah kita tahu pembagiannya. Akan tetapi kan pada kenyataannya kalau kita hanya membagi berdasarkan flora fauna, kalau untuk kaitannya dengan pembuatan kebijakan berkaitan dengan lingkungan, itu memang akan susah kita untuk membuat kebijakannya. Oleh karena itu, maka di Indonesia dibuat konsep pembagian ecoregion yang didasarkan pada bentang lahan basisnya, yang nanti dimandatkan dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian LHK. Nah, karena basisnya bentang lahan, maka ecoregion itu nanti didelineasi atau dibatasi yang paling awal yaitu berdasarkan kondisi fisiografi
atau morfologi atau kenampakan atas permukaan bumi. Gitu nggih. Jadi teman-teman jadi ketika membedakan bentang lahan itu yang kita bedakan adalah dari kenampakan atasnya dulu. Kenampakan atas atau fisiografinya itu berupa apa? Berupa bisa pertama itu bisa berupa dataran, kemarin yang kita bahas kalau di geologi ya ada pegunungan, perbukitan, ada lembah, ada cekungan dan seterusnya. Gitu nggih. Itu dasarnya berdasarkan fisiografi. Nah, akan tetapi walaupun batasannya itu berupa fisiografi, tetapi ketika kita membagi ekoregion atau mendeskripsikan ekoregion, kita tuh harus tetap mendeskripsikan komponen lingkungan, baik itu komponen lingkungan abiotik, biotik, dan culture. Karena deskripsi dari ekoregion sendiri itu kan merupakan suatu kesatuan yang di mana ada interaksi antara ketiga komponen lingkungan, yaitu komponen abiotik, biotik, dan culture. Sehingga makanya ketika teman-teman mendeskripsikan ekoregion itu harus mendeskripsikan semua aspek komponen lingkungan, baik itu deskripsi tentang iklim, tentang tanah, tentang proses alami, tentang hidrologi, keanekaragaman hayati dan juga sosial budaya. Nah, oke, kita mulai masuk ke kondisi fisiografi Jawa ini yang menjadi dasar dalam pembagian ekoregion di awal di Pulau Jawa. Nah, kalau teman-teman melihat kondisi fisiografi di Pulau Jawa dengan menggunakan citra atau bisa dibuka di Google Earth ya, nanti coba dilihat kenampakan morfologi atau fisiografinya. Pulau Jawa itu bentuknya seperti ini. Di bagian tengah dan sisi selatan itu banyak sekali bentukan yang berupa tinggian-tinggian. Ada yang di tengah itu berupa jajaran gunung api, di selatan berupa jajaran perbukitan. Di utara ada yang dataran, di tengah ada yang juga dataran. Nah, ini adalah kondisi fisiografi atau morfologi di Jawa. Nah, secara umum memang pembagian di Jawa itu bisa terbagi menjadi 3 zona, yaitu di zona bagian barat, bagian tengah, dan juga bagian timur. Kan tetapi yang akan saya terangkan di pertemuan kali ini adalah pembagian kondisi fisiografi Jawa yang ada di bagian tengah. Kenapa saya milih yang tengah? Karena memang untuk yang tengah ini pembagiannya letak lokasinya itu adalah berdekatan dengan lokasi tempat tinggal teman-teman. Karena kan mungkin teman-teman hampir sebagian besarnya dari Solo Raya ya. Nah, kalau nanti saya mencontohkannya di bagian Jawa Barat, nanti teman-teman tidak tahu gambarannya kira-kira wilayahnya. Tapi kalau saya mencontohkannya di tengah, itu kan ya tidak jauh-jauh lokasinya dari Solo Raya. Termasuk Solo sendiri masuk zona bagian tengah, Kartosuro masuk bagian tengah. Tapi mungkin di sini ada beberapa yang juga dari luar Solo Raya ya tidak apa-apa, karena ini kita menyesuaikan saja yang mayoritas. Nanti untuk yang lain nanti bisa dibaca. Sebenarnya hampir mirip sih, cuman perbedaannya itu sangat sedikit sekali. Tapi secara umum hampir mirip. Nah, untuk yang di bagian tengah, kalau kita coba bagi pembagiannya dari sisi utara selatan atau dibagi penampang melintangnya dari utara selatan, zona fisiografi Jawa bagian tengah itu terbagi menjadi 3 zona. Nah, ini 3 zona ini dibagi oleh seorang ahli geomorfologi pada zaman Belanda dulu, yang dinamakan Van Bemmelen, bahwa zona tengah bagian Jawa itu terbagi menjadi 3 zona. Ada zona bagian utara, ada zona bagian tengah, dan zona bagian selatan. Zona bagian utara apa ciri khasnya? Zona bagian utara itu memiliki ciri khas berupa proses dominannya adalah proses struktural berupa lipatan. Nah, kalau teman-teman kemarin belajar di geologi ya, belajar geologi dengan saya juga, lipatan itu kan merupakan salah satu bentukan struktur geologi yang terbentuk akibat adanya tenaga tektonik. Kalau kemarin di minggu ini kalau teman-teman sudah melihat materi saya itu karena adanya stres atau tekanan sehingga menyebabkan batu itu terlipat-lipat. Nah, itu fenomenanya ada di zona utara. Jadi dominannya di zona utara ini merupakan zona lipatan. Nah, pencirinya apa? Pencirinya kalau zona lipatan ini ketika ditemukan perbukitan itu mesti ditemukan 2 perbukitan sejajar yang hampir sama secara karakteristiknya. Contohnya di mana? Kalau di zona bagian tengah, kalau teman-teman ada yang daerah rumahnya sekitar Blora, Rembang, kemudian Cepu,
Bojonegoro, kalau teman-teman mesti pernah melihat. Kalau teman-teman coba berjalan dari tengah menuju utara, di sisi kita akan bertemu dulu perbukitan namanya Perbukitan Kendeng Selatan. Nah, Perbukitan Kendeng Selatan itu kan memanjang di sisi selatan dari barat ke timur. Kemudian di Kendeng Selatan, di sisi utaranya lagi ada yang namanya zona cekungan atau zona lembah, dinamakan lembah sinklinal, yang di situ ada kota Blora, ada kota Cepu, dan seterusnya. Kemudian di utaranya lagi ada namanya Perbukitan Rembang Utara. Perbukitan Rembang Utara yang nanti terkenal dengan karsnya, yang mungkin teman-teman kemarin juga sempat mendengar mungkin sempat heboh terkait dengan adanya pabrik semen yang dibangun di Rembang. Nah, itu lokasinya di Rembang Utara. Kemudian di sebelah utaranya lagi ada wilayah berupa pantai atau dataran gitu yang menempati wilayah Kota Rembang. Nah, itu ada dua perbukitan sejajar yang memiliki karakteristik sama, yaitu antara Rembang Utara dan Kendeng Selatan. Itu contoh dari hasil proses lipatan itu sendiri. Nah, kemudian kita bergeser ke selatan, di situ ada zona tengah. Nah, di zona tengah itu ciri khasnya apa? Ciri khasnya di zona tengah itu terbentuk atau proses dominannya berupa proses vulkanik dan juga proses fluvial. Namanya aja vulkanik. Vulkanik berarti apa? Vulkanik karena gunung berapi. Jadi makanya kenapa di tengah ini nanti banyak ditemukan gunung berapi ya karena yang dominan prosesnya adalah proses gunung berapi. Termasuk di situ ada yang namanya fluvial. Fluvial itu apa? Karena proses sungai. Makanya nanti di tengah itu banyak ditemukan sungai-sungai besar. Kalau di zona tengah yang paling besar itu adalah Sungai Bengawan Solo. Nah, yang termasuk melewati kota Solo dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari zona tengah berupa asal proses fluvial. Kemudian kalau ke selatan, kita bergeser ke selatan, ada nanti dominan prosesnya yaitu sama seperti di utara, yaitu struktural, tetapi strukturalnya beda, yaitu strukturalnya patahan. Jadi kalau kita belajar di struktur geologi kemarin di mata kuliah geologi umum itu kan di bentuk-bentuk apa itu struktur geologi sekunder ada patahan, ada lipatan. Nah, ini yang bentuknya patahan itu ada di selatan. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya kalau bentuk patahan itu hanya ada satu jajaran perbukitan saja. Makanya di selatan itu hanya ada satu jajaran perbukitan, yaitu perbukitan jajaran perbukitan selatan namanya. Nah, yang termasuk di situ ada Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, kemudian memanjang sampai ke Bantul. Nah, itu adalah contoh perbukitan selatan. Kemudian memanjang sampai ke sana, ke Cilacap dan seterusnya. Itu contoh perbukitan selatan. Dan di situ ada juga yang prosesnya berkembang menjadi proses kars di beberapa lokasi. Ya, kalau di tengah itu ada di Wonogiri, ada karsnya, Pacitan ada karsnya, dan juga di Gunung Kidul. Itu nggih. Nah, ini secara umum pembagiannya. Jadi ada 3 pembagian, zona utara, zona tengah, dan juga zona selatan yang memiliki dominan proses yang berbeda-beda. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, ini kalau secara lebih detail kondisi apa itu pembagian zona ecoregion yang ada di Pulau Jawa secara umum ini saya ambil petanya dari peta yang KLHK yang kemarin saya share linknya yaitu di WebGIS atau mungkin melalui langsung file downloadnya. Jika download itu akan seperti ini. Nah, kalau di zona bagian tengah itu ditemukan ada pegunungan blok patahan ini di selatan. Ditemukan ada perbukitan kars di selatan. Ditemukan ada zona vulkanik, ada berupa dataran fluvial, ada berupa perbukitan antiklinal, ini ada ciri khas lipatan. Jadi perbukitan yang karakteristik sama terbagi oleh cekungan, ini ada ciri khas dari lipatan. Cekungannya dinamakan lembah sinklinal seperti itu. Nah, kemudian ini kalau peta aslinya yang dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, yang tadi saya zoomkan, ini yang di Jawa Timur, nah, ini juga hampir sama sebenarnya mirip. Nah, nanti kalau teman-teman coba mengidentifikasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Oke, belum ada ya. Kalau ada kita lanjutkan.
Nah, kemudian kita mulai mendeskripsikan. Nah, dari 3 zona tadi, insya Allah akan kita deskripsikan. Kita mulai dulu dari jalan-jalannya kita di siang hari ini. Kita mulai dari di zona selatan dulu. Nah, kalau di zona selatan Jawa bagian tengah itu terdapat 2 bentukan yang dominan, yaitu tadi yang karena struktural berupa patahan dan juga karena solusional karst gitu ya. Nah, pertama kita bahas yang perbukitan blok patahan. Perbukitan blok patahan itu lokasinya di zona perbukitan selatan di Pulau Jawa. Gambarnya itu ada, ini kalau teman-teman lihat ada memanjang perbukitannya, termasuk kalau teman-teman melihat dari misalkan ada yang dari Solo, jalan-jalan ke Jogja. Nah, ketika sudah memulai masuk ke wilayah Klaten itu kalau teman-teman melihat sisi kiri atau sisi selatan akan dilihat hamparan sawah dan di belakangnya ada view perbukitan yang memanjang. Nah, itu adalah perbukitan blok patahan yang termasuk di zona selatan Pulau Jawa. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, materialnya apa? Nah, material batuannya dijelaskan, yaitu berupa apa? Vulkanik tua atau metamorfik. Jadi material dari perbukitan yang ada di selatan Jawa yang tadi memanjang di bagian selatan yang akibat dari patahan ini adalah materialnya vulkanik. Kenapa bisa vulkanik? Karena dulunya ini adalah wilayah yang mengalami patah atau turun. Jadi wilayah yang turun ini adalah wilayah yang datarnya. Sementara wilayah yang naik adalah wilayah perbukitannya yang menjadi tinggian ini. Karena ini dulunya itu sejajar, maka materialnya adalah sama, yaitu sama-sama vulkanik. Nah, tetapi karena di perbukitan ini sampai sekarang sudah tidak ada aktivitas vulkanik lagi, maka batuan vulkaniknya termasuk batuan vulkanik tua. Jadi material yang ada di blok patahan di sisi selatan ini, batuannya itu merupakan batuan tinggalan vulkanik di zaman nenek moyang kita dulu. Mungkin jutaan tahun yang lalu akibat dari gunung api zaman tersier gitu. Mungkin sekarang sudah tidak ada bentukannya. Nah, contohnya apa gunung api tersier? Kalau teman-teman yang paling dekat tuh ada di Waduk Gajah Mungkur tuh terkenal ada yang namanya Gunung Gajah Mungkur dulu. Nah, Gunung Gajah Mungkur ini dulu adalah yang menyebabkan bagian selatan di Wonogiri itu dia memiliki material atau batuan berupa vulkanik tua. Tetapi sekarang aktivitasnya sudah tidak ada atau sudah mati. Dikatakan gunungnya mati dan tidak ada. Nah, contoh lain apa? Buktinya bahwa dulu di selatan tuh ada aktivitas vulkanik, ya banyak. Mungkin kalau teman-teman di sisi selatan tuh masih banyak menemukan lokasi-lokasi mata air panas, itu adalah contoh dari hasil proses post vulkanik atau hasil vulkanisme tetapi yang sudah tidak se ekstrim yang ada pada gunung-gunung berapi yang masih aktif seperti di tengah nanti ya kita akan bahas di zona tengah. Contohnya kalau di Jogja itu yang paling terkenal itu ada Parangwedang yang letaknya di utara Parangtritis. Nah, itu adalah contoh pemandangan air panas alami. Nah, itu menandakan bahwa dulunya itu ada aktivitas vulkanik di situ. Makanya di situ kalau teman-teman membaca sejarah geologinya Parangtritis itu ada gunung di Parangtritis itu ada 3 gunung. Nama gunungnya itu saya agak lupa. Tapi yang jelas salah satunya ada Gunung Ijo di situ yang dulunya memang berada di selatan. Tapi sekarang sudah tidak ada, tinggal hanya proses post vulkaniknya saja. Makanya vulkanik tua. Kemudian iklimnya apa? Iklimnya termasuk dalam tropis basah hingga kering gitu. Karena kita termasuk iklimnya tropis ya di Indonesia, makanya tropis basah dan juga kering. Tanahnya apa? Ciri khas tanahnya di blok patahan. Ciri khas tanah di blok patahan itu dia tanahnya berupa litosol, atosol dan juga regosol. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya tanah litosol, atosol dan juga regosol itu memiliki ketebalan tanah yang tipis. Kenapa ya? Karena letaknya di atas bukit. Karena letaknya di atas bukit, daerahnya miring, maka kemampuan untuk membentuk tanahnya menjadi rendah. Sehingga apa? Implikasinya tanahnya tipis. Karena tanahnya tipis, otomatis maka unsur haranya itu juga akan kurang di wilayah tersebut. Jadi tidak subur tanahnya, karena hanya tipis. Nah, kemudian kita lihat itu adalah tanahnya ya. Kemudian dilihat dari kondisi hidrologinya, hidrologi atau airnya. Kita lihat dari air permukaan dulu berupa sungai. Kira-kira ada nggak sungai yang mengalir di wilayah di daerah perbukitan selatan? Kalau di tengah itu ya ada di Wonogiri, kemudian di Gunung Kidul, Pacitan itu kira-kira ada nggak?
sangat jarang ditemukan. Misalkan ada pun termasuk sungai yang kering saat musim kemarau. Karena dia hanya terisi saat musim penghujan saja. Ya karena memang tidak ada sungai yang menaun. Seperti Bengawan Solo itu tidak ditemukan di daerah yang berbukit-bukit seperti itu. Ya karena apa ya? Karena daerahnya miring. Secara logika otomatis air itu akan langsung mengalir, langsung hilang, terflush, tidak ada yang tersimpan di situ. Nah, sehingga dapat dikatakan kondisi hidrologi air permukaannya di situ sangat minim. Tidak ada ditemukan sungai-sungai yang bisa dimanfaatkan airnya oleh warga dalam waktu selama setahun seperti itu. Air tanahnya bagaimana ya? Karena tidak banyak air yang bisa terserap ke dalam tanah, otomatis air tanahnya juga sedikit. Potensinya hanya sedikit, paling banyak itu hanya dari mata air. Mata air pun lokasinya tidak di semua tempat, hanya di tempat titik-titik tertentu saja. Seperti itu. Nah, sehingga dapat dikatakan wilayah di zona selatannya, terutama di blok patahan ini, itu potensi kekeringannya itu sangat tinggi. Nah, makanya kalau teman-teman pernah mendengar fenomena kekeringan di bagian selatan Jawa, itu adalah hal yang wajar ya, karena memang dari tanahnya itu juga ketebalannya tipis, kondisi air air yang masuk ke dalam tanah itu juga sedikit, menyebabkan ya air tanahnya itu sedikit. Karena air tanah sedikit, tanahnya itu tipis, sedikit hara, maka otomatis penggunaan lahannya itu juga terbatas. Tidak akan ditemukan wilayah berupa lahan pertanian produktif seperti daerah tengah. Ya misalnya kalau ada untuk pertanian paling berupa tegalan, kemudian berupa sawah tada hujan yang tingkat produksinya jika dibandingkan yang bagian tengah, yang dataran, itu ya mesti akan jauh lebih sedikit produksinya. Yang dominan yaitu paling semak belukar, hutan, dan seterusnya. Kondisi hayatinya atau floranya juga sama. Yang bisa hidup pun juga vegetasi tahunan. Berupa yang bisa bertahan di lahan kering seperti mahoni, sengon, akasia, jati, dan seterusnya. Terus kondisi sosial budayanya bagaimana? Kondisi sosial budayanya ya di situ karena ya tadi lahannya itu jarang yang produktif, kemudian susah untuk dimanfaatkan, maka banyak sekali orang-orang atau manusia yang usia produktif itu mesti pergi migrasi ke sana. Sehingga banyak penduduknya yang tinggal itu hanyalah penduduk yang tua-tua atau golongan yang sepuh-sepuh, yang sudah usia lanjut. Nah, yang produktif pada migrasi semua, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Jogja, ada yang ke Solo, dan seterusnya, berpindah semua. Untuk apa? Untuk ya mencari mata pencaharian atau penghasilan. Ya karena yang adanya golongan tua dan lahannya juga tidak terlalu produktif, maka kemungkinan untuk terjadi kemiskinan juga sangat tinggi di daerah yang selatan ini. Makanya di daerah sana ya karena potensi, maksudnya secara potensi lahannya itu kurang, airnya juga kurang, ya fenomena sosial budaya problemnya juga ikut terbawa sampai ke sana. Termasuk kalau teman-teman lihat di zona selatan itu terkait dengan permukimannya itu mesti letaknya juga mengelompok di satu tempat, tidak tersebar merata seperti di tengah ini. Mengelompok di tempat-tempat tertentu saja. Di mana? Biasanya mengelompok di dekat sumber-sumber air, di dekat mata air, di dekat mungkin ada waduk, di dekat ada embung dan seterusnya, ya seperti itu. Nah, dari situ kita juga bisa lihat potensi dan juga kerawanannya. Dari berbagai macam karakteristik ini kita bisa tentukan apa sih potensinya, apa sih kerawanan atau ancaman lingkungannya. Potensinya apa? Karena tadi batuannya vulkanik tua bisa dimanfaatkan untuk bahan galian, itu bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa digunakan untuk bahan bangunan, kan seperti itu. Untuk kerawanannya apa ya tadi terkait dengan lahannya yang miskin hara, kondisinya itu termasuk kritis lahannya, kekeringannya itu sangat tinggi, potensi kekurangan airnya itu sangat tinggi, kemudian PAD-nya rendah dan seterusnya. Itu adalah problem di zona selatan Jawa. Nah, kemudian ini masih di zona selatan Jawa, ini di wilayah perbukitan di Karsnya, di perbukitan Kars. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan yang di zona patahan tadi, bedanya hanya kalau ini prosesnya yaitu dari proses pelarutan. Jadi yang beda adalah batuannya, yaitu batu gamping kalau di perbukitan Kars tadi. Kalau yang di patahan tadi kan vulkanik tua, kalau ini adalah batu gamping.
Tanahnya juga berbeda karena batunya berbeda, karena asalnya dari tanah itu kan dari batuan. Karena batuannya gamping, maka menghasilkan tanah terra-rosa. Terra-rosa itu tanah apa? Tanah yang kandungan lempungnya itu sangat tinggi. Dan warnanya cenderung kemerahan, coklat kemerahan seperti itu. Nah, kemudian kondisi hidrologinya ini sama. Sungainya, nah, bedanya kalau di Kars ini, sungai yang terbentuk, sungai permukaannya itu tidak ada, tetapi sungai permukaannya berganti menjadi sungai air bawah tanah. Jadi sungai permukaan itu mesti polanya kalau di daerah Kars itu mesti akan ada sungai tiba-tiba hilang airnya. Hilangnya kemana? Ya masuk ke dalam bawah tanah. Sehingga membentuk namanya sistem sungai bawah tanah. Nah, makanya kalau di daerah Kars seperti di Wonogiri, di Pacitan, kemudian di Gunung Kidul itu mesti akan ditemukan banyak sekali sumber air bawah tanah, sungai bawah tanah. Kalau yang terkenal itu ada sungai bawah tanah Bribin, sungai bawah tanah Baron, sungai bawah tanah Seropa, itu yang terkenal yang di Gunung Kidul yang sudah dimanfaatkan airnya oleh warga. Nah, kemudian kondisi air tanahnya bagaimana? Kondisi air tanahnya sebenarnya secara potensinya tinggi karena punya sungai bawah tanah. Tetapi karena sungai bawah tanah ini letaknya itu sangat jauh di bawah tanah, jadi bisa mencapai 100 sampai 200 meter, maka ini susah dimanfaatkan oleh masyarakat jika tidak menggunakan teknologi yang tinggi. Nah, makanya kalau hanya menggunakan membuat sumur itu pasti ya akan kering. Tetapi kalau menggunakan teknologi yang tinggi, dikembangkan dengan teknologi yang tinggi, ya pasti bisa dimanfaatkan. Tapi kan kalau untuk swadaya masyarakat tidak memungkinkan, harus ada subsidi dari pemerintah, harus ada mungkin dari swasta, dan seterusnya. Nah, makanya di daerah perbukitan Kars atau daerah yang Kars ini memang sering diidentikan dengan daerah yang kering, karena tidak ada aliran permukaannya, seperti itu. Nah, karena daerahnya kering, kondisi lempungnya tinggi, ya makanya penggunaan lahannya juga sama. Lahan pertaniannya juga bukan lahan pertanian yang produktif, tetapi berupa tegalan, berupa sawah hujan, semak belukar, hutan, dan seterusnya. Hayatinya pun juga sama, hayati yang tanaman tahunan yang bisa bertahan daerah kering, jati, mahoni, sengon. Sosial budayanya juga sama, umumnya karena lahannya tidak produktif, ya tinggal hanya penduduk golongan tua, sehingga berpotensi karena nilai tanggungannya sangat tinggi, tidak ada untuk produksinya itu kurang untuk sehingga dikatakan ya kerentanan untuk kemiskinan juga tinggi. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini adalah contoh dari potensi dan masalah di perbukitan Kars ya. Nah, tadi saya katakan bahwa sebenarnya di Kars itu ada sungai bawah tanah yang ini bisa secara debit ini sangat besar sekali, hampir menyerupai mungkin sungai-sungai di permukaan seperti di Bengawan Solo dan seterusnya, yang sungai-sungai besar itu hampir menyerupai. Sehingga sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air. Tetapi memang ya perlu teknologi yang mutakhir untuk mengambil air dari sungai bawah tanah, memang tidak bisa usaha swadaya. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk mikrohidro juga. Nah, kemudian penambangan batu gampingnya bisa dimanfaatkan dari segi ekonomi. Kemudian karena di pesisir pantainya, karena pesisir pantainya Kars, maka pantainya batu gamping, maka pasirnya berwarna putih sehingga bisa lebih indah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk wisata seperti itu. Tapi problemnya apa? Problemnya ya tadi kekeringan. Nah, ini adalah contoh dari telaga di wilayah Gunung Kidul atau di wilayah Kars, di mana saat musim penghujan ini akan terisi air, tapi saat kemarau ya ini akan hilang airnya, bahkan sama sekali kering. Bahkan mungkin kalau di beberapa tempat, kadang telaga itu ketika kemarau itu dijadikan sebagai lapangan sepak bola, mungkin dijadikan lahan untuk menanam jagung, untuk menanam tanaman palawija, bisa terjadi kalau di Gunung Kidul, di wilayah Kars. Karena ya airnya benar-benar hilang, benar-benar tidak ada airnya, telaga atau embungnya. Kemudian penambangan batu gamping ini juga bisa berpotensi menyebabkan masalah. Kenapa ya? Karena sebenarnya yang menginput utama dari sungai bawah tanah itu ya dari perbukitan-perbukitan gamping ini. Jika ini dikepras ya air yang masuk ke dalam sungai bawah tanah juga akan berkurang. Nah, sehingga implikasinya ya debitnya akan menurun seperti itu. Nah, satu sisi memang menguntungkan, tapi satu sisi juga merugikan. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan?
yang ditanyakan? Mungkin yang ada yang bertanya yang rumahnya di daerah yang masuk di wilayah yang saya ceritakan atau di zona selatan, boleh kalau ada yang mau bertanya tentang apapun. Oke, belum ada ya? Oh, ada yang bertanya, monggo Mbak Fresh. Kalau Bangka Belitung itu gimana ya? Apanya, Mbak? Zonanya itu, pembagiannya, karakteristiknya. Oke, kalau zona Bangka Belitung nanti sebenarnya kalau secara lebih detail bisa dilihat dia karakteristik pembagian zonanya itu seperti apa, bisa dilihat di peta ekoregion yang dibuat oleh apa itu KLHK. Tapi memang kalau saya lihat itu zona yang di Bangka Belitung itu kan sebenarnya dia nanti masuk di zona tengahnya Sumatera yang di situ sebenarnya kalau Sumatera itu nanti juga lebih kompleks, agak lebih beda, agak sedikit berbeda dengan yang di Jawa. Sebenarnya Bangka Belitung itu nanti masuk ke dalam zona lipatan karena kan dia berada di sisi yang sebelah timur. Kalau yang sisi barat itu kan dominannya kalau Sumatera itu kan patahan. Kalau yang tengah sama seperti di Jawa yaitu gunung api. Yang di sisi timur itu banyak lipatannya. Makanya kenapa sumber-sumber minyak atau ladang-ladang minyak itu banyak terdapat itu di pantai timur Sumatera karena di pantai timur Sumatera itu banyak lipatannya. Termasuk kalau teman-teman mungkin termasuk di daerah Pekanbaru itu kan juga ada Bangka Belitung termasuk di wilayah yang lipatan. Nah, tapi secara lebih detail, secara lebih kompleks memang ya karena memang saya belum pernah ke sana dan juga maksudnya jarang sekali melakukan riset di sana, memang secara lebih detail kondisi di sana memang saya juga belum begitu tahu, tapi insya Allah nanti coba ketika nanti yang presentasi zona yang Sumatera mungkin akan bisa diterangkan di situ, mungkin akan saya tambahkan juga nanti tentang dengan yang Bangka Belitung. Karena ini kan besok masuknya di zona Sumatera ya Mbak. Jadi nanti enggak, kalau sekarang bahasnya itu masih Jawa, terlalu banyak bahasanya melebarnya. Tapi secara umum seperti itu. Dia termasuk ke dalam zona lipatannya di Sumatera. Itu kira-kira. Ada lagi mungkin? Pak izin bertanya. Oke, silakan Mas Bayu. Kan ini di daerah zona selatan Jawa, dominannya perbukitan kars. Itu kan yang mana banyak sungai bawah tanah ya Pak? Oke. Itu kalau ada terjadi gempa, semisal gempa itu pergeseran lempeng berarti rawan tanah longsor ya Pak? Oke. Terima kasih Mas Bayu pertanyaannya. Bagus sekali. Apakah wilayah seperti di perbukitan kars ini rawan tanah longsor dan seterusnya? Kalau untuk kasusnya di Kars itu kan memang mohon dibedakan ya antara Kars dan juga tadi yang perbukitan patahan. Kalau Kars ini kan materialnya berupa batu gamping. Batu gamping ini nanti menghasilkan tanahnya berupa tanah lempung. Dan karena material utamanya dominannya itu batu gamping yang dia itu jika terkena air itu tidak mengalami erosi tetapi justru malah mengalami pelarutan, maka biasanya tanah-tanah yang terbentuk di daerah perbukitan kars itu cenderung tipis. Karena cenderung tipis, maka kemungkinan untuk terjadi longsor pun juga cenderung kecil karena ya tanahnya tipis. Daerah yang potensial terjadi longsor adalah daerah yang memiliki tanah tebal biasanya. Tanah tebal dan kandungannya lempung. Nah, kalau di kasusnya di zona selatan yang banyak longsor adalah zona yang berupa perbukitan patahan tadi, yang berupa material tanahnya berupa tanah vulkanik tua tadi. Tanah vulkanik tua itu memungkinkan untuk terbentuk lapisan tanah yang cukup tebal, tapi tidak terlalu tebal. Karena cukup tebal, dominannya itu berupa lempung, menyebabkan dia mudah mengalami longsor. Nah, berbeda dengan yang di kars. Kalau kars itu malah jarang terjadi longsor ya karena memang tanahnya tipis, mungkin bahkan tidak ada. Makanya kalau teman-teman coba jalan-jalan di daerah Wonogiri, Gunung Kidul itu masih kan ketemunya mesti batuan kalau di karsnya ya. Paling ada tanah paling tipis sekali, paling hanya 1 meter kalau ketebalannya dan seterusnya ya. Mana kalau ketebalan 1 meter ya mana mungkin terjadi longsor. Paling kemungkinan besar bukan longsor masuknya, bukan tanah longsor, tapi dia adalah
namanya itu rockfall atau jatuhan batu. Nah, itu mungkin terjadi. Jadi misalnya batu gamping yang bongkah besar mungkin karena adanya gempa, karena strukturnya sudah tidak kuat, mungkin dia jatuh, nah, tertimbun, nah itu bisa terjadi. Tapi namanya bukan tanah longsor, karena yang longsor bukan tanah tapi batuan, namanya rockfall. Walaupun sebenarnya sama-sama dalam konsep moss wasting atau gerak massa batuan, tetapi bedanya hanya materialnya, yaitu kalau di kars itu adalah rockfall atau jatuhan batuan, tapi kalau di perbukitan patahan adalah longsor atau tanah longsor, seperti itu Mas Bayu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain lagi mungkin yang mau pengen ditanyakan? Pak, izin bertanya. Oke, kalau belum ada, Pak, kita izin lanjutkan jalan-jalannya ke zona tengah Jawa. Zona tengah Jawa Ada ini yang mau bertanya Pak. Oh, ada yang mau tanya, monggo silahkan. Siapa? Pak, saya Vita Irawan. Nggih, Mbak agak diperkeras suaranya Mbak, bisa. Oh, benar Pak. Nggih, ini kok kelihatannya kok kecil sekali suaranya. Halo Pak, bisa mendengar suara saya? Nggih, gimana Mbak? Bisa mendengar suara saya Pak? Nggih, ya. Pak izin bertanya. Di Blora itu kan dominannya. Halo Mbak, kok suaranya coba bisa diulang nggak Mbak? Agak kecil. Di Blora itu kan dominannya tanah kars atau tanah kapur. Lalu bagaimana itu bisa kayak di daerah Cepunya itu ada sumber minyak buminya Pak? Apakah tanah kars itu tidak memengaruhi sumber daya minyak buminya? Oke Mbak Vita, pertanyaannya ini sebenarnya nanti akan saya jawab di yang zona utara Mbak. Nah, mungkin nanti daripada spoiler saya jawab dulu, nanti mungkin diikuti aja yang zona utara nggih. Kita ke tengah dulu. Nanti akan saya jelaskan kenapa di Cepu itu kok ada sumber minyak. Nah, ini termasuk satu potensi nanti yang ada di zona utara. Itu nggih Mbak, nanti saya jelaskan nanti aja sekalian. Baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin saya jelaskan dulu yang tengah dulu ya. Kita jalan-jalan di zona tengah di Jawa. Zona tengah Jawa itu dominannya tadi adalah dua proses, yaitu vulkanik dan juga fluvial. Nah, makanya kalau teman-teman lihat di zona tengah ini memang jajaran berupa, kalau secara Jawa secara umum ya, itu merupakan jajaran gunung-gunung berapi yang semua itu masih aktif. Mulai dari yang di sisi paling barat ada Gunung Halimun, sampai yang di sisi paling timur ada Gunung Raung, Gunung Ijen, dan juga Gunung Merapi yang di Banyuwangi itu ada. Nah, ini adalah semua gunung-gunung aktif. Nah, mungkin bagi yang teman-teman yang suka naik gunung, nah ini mungkin bisa dipetani, petanya apa, di list. Kira-kira dari semua gunung yang ada di Jawa sudah mendaki berapa gunung. Nah, kalau baru hanya mendaki Gunung Merapi dan juga Merbabu ya belum bisa dikatakan sebagai pendaki, karena di Jawa saja gunungnya banyak sekali ini yang ada di yang saya tampilkan ini. Kalau hanya baru mendaki Merapi, Merbabu ya belum ada apa-apanya, karena masih banyak sekali gunung-gunung lain yang harus teman-teman kunjungi jika ingin dicap sebagai seorang pendaki kan, seperti itu. Nah, kemudian saya akan jelaskan apa karakteristik zona di Jawa bagian tengah. Nah, zona bagian tengah karena dominannya berupa vulkanik, maka dia materialnya jelas dari aktivitas vulkanik, yaitu bisa berupa batuan beku atau bahan piroklastik hasil dari erupsi gunung berapi. Iklimnya berupa tropis basah dengan curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian kondisi tanahnya berupa tanah andosol dengan tingkat kesuburan yang tinggi. Kenapa tingkat kesuburan tinggi? Karena ya tanahnya ini cenderung tebal. Ya karena terjadi erupsi yang dimuntahkan berupa apa? Berupa pasir, berupa material-material yang nanti membentuk tanah, yang bisa membentuk tanah yang mudah terlapukkan, sehingga yang membentuk tanahnya menjadi sangat tebal, bahkan tingkat kesuburannya itu sangat tinggi. Nah, kondisi hidrologinya bagaimana? Kalau teman-teman lihat di daerah vulkanik itu mesti akan banyak ditemukan sungai-sungai permukaan yang dia menahun. Jadi entah itu musim penghujan, entah itu musim kemarau, pasti ada airnya. Dan rata-rata sungai besar itu mesti berhulu di gunung berapi.
Contohnya kalau hampir semua sungai di Jogja itu semua hulunya di Gunung Merapi. Bengawan Solo hulunya itu di di daerah tengah juga, walaupun di Waduk Gajah Mungkur ya, tapi walaupun dari Lawu juga masuk ke sana di Bengawan Solo itu juga sama. Jadi hampir sungai-sungai besar itu semua bermuara atau berhulunya itu di Gunung Berapi, sehingga kondisi hidrologinya jelas melimpah. Mata air juga melimpah. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Klaten, Klaten tuh kenapa dijuluki sebagai kota 1000 mata air ya? Karena di Klaten tuh banyak sekali sumber mata air, terutama di Klaten Utara. Bahkan hampir semua sebagian besar sekarang jadikan sebagai tempat wisata semenjak ada wisata yang kolam yang dijadikan umbul apa itu lupa saya namanya. Itu sekarang hampir semua itu jadikan sebagai tempat untuk wisata di Klaten. Nah, dan itu kan semua kalau teman-teman lihat di sana ya airnya sangat jernih, bisa dimanfaatkan untuk air minum. Bahkan mungkin salah satu perusahaan ternama air mineral yaitu Aqua sekarang berada dari Klaten. Ya, sebentar maaf ya, ini adzan kita pending sebentar dulu.
Oke, kita lanjutkan, tadi melanjutkan yaitu bahwa kondisi tanah di zona bagian tengah itu kan tadi tebal, subur, kemudian kondisi hidrologinya itu sangat banyak sumber mata airnya, bahkan air tanahnya juga melimpah, sehingga penggunaan lahannya pun juga untuk lahan sangat produktif. Makanya banyak ditemukan lahan pertanian sawah yang irigasi, sawah yang bisa 1 tahun produksinya 2-3 kali panen, dan seterusnya. Termasuk di situ banyak permukiman penduduk. Ya karena prinsip manusia itu semakin banyak potensi sumber daya alamnya yang mendukung, maka ya semakin banyak yang bisa tinggal di situ. Ada gula, ada semut seperti itu, sehingga permukimannya juga padat. Makanya kalau teman-teman lihat di zona bagian tengah, itu permukimannya wilayahnya mesti padat-padat. Mana contohnya Surakarta, Jogja, kemudian mana lagi Sragen, kemudian Ngawi, dan seterusnya Madiun. Nah itu kalau teman-teman lihat itu kan semua ada wilayah yang permukiman padat penduduk. Karena ya karena potensi tanahnya itu ya lahannya bagus, potensi airnya itu juga melimpah dan seterusnya. Ya karena tadi banyak yang bisa tumbuh di situ karena tanahnya bagus, airnya melimpah, maka ya flora yang bisa hidup pun juga relatif sangat banyak sekali. Sehingga tingkat diversitasnya itu termasuk tergolong tinggi dibandingkan zona-zona yang lain. Nah, kondisi sosial budayanya bagaimana? Ya jelas pertumbuhan penduduknya sangat tinggi ya. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke situ. Makanya tadi saya katakan mungkin dari Wonogiri yang selatan, dari Gunung Kidul banyak bermigrasi ke mana? Migrasi ke Jogja, migrasi ke Solo. Ya karena apa? Di situ lahannya produktif, bisa dimanfaatkan. Mata pencaharian itu banyak, sehingga ya mesti padat permukiman penduduknya. Pertumbuhan penduduknya pun juga akan tinggi. Tingkat kesejahteraannya pun tergolong baik ya, karena lahannya produktif. Bisa panen berapa kali, berkali-kali, 2-3 kali. Bisa menghasilkan, tidak hanya untuk kebutuhan pangan sendiri, tetapi bisa dijual, bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih. Nah, seperti itu kondisi sosial budayanya. Dan juga permukimannya cenderung merata, tidak mengelompok di satu tempat-tempat tertentu, tapi justru menyebar ya, karena saking padatnya ya menyebar di semua wilayah seperti itu. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa potensinya dan juga masalahnya bisa dilihat. Nah, potensinya apa? Potensinya ya karena banyak air, melimpahnya mata air sungai ya, sehingga yang bisa dimanfaatkan untuk sumber air juga banyak. Bahkan beberapa lokasi mungkin bisa jadikan tempat wisata jika memiliki pemandangan yang indah, atau mungkin karena kondisinya dingin, banyak air, bisa dimanfaatkan untuk wisata-wisata. Nah, bisa juga untuk bahan bakar alternatif, yaitu berupa panas bumi atau geotermal. Ini contohnya di Dieng itu ada yang dimanfaatkan untuk geotermal dari panas bumi yang hasil itu. Nah, kemudian untuk lahan pertanian juga termasuk lahan pertanian yang subur. Nah, makanya kalau di daerah Klaten itu termasuk salah satu lumbung padi ya benar ya, karena memang daerah situ tuh airnya banyak, tanahnya sangat bagus, tanah vulkanik, sehingga menyebabkan ya untuk lahan pertanian padi ya bisa menghasilkan padi yang kualitas unggul di daerah Klaten seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain walaupun banyak sekali potensi tapi juga ada ancaman bencananya. Ancaman bencananya apa? Ya terkait dengan aktivitas gunung api. Ada apa? Ada letusan gunung berapi yang bisa menyebabkan ya penduduk itu harus berhati-hati, harus waspada ketika terjadi gunung meletus. Kemudian ada banjir lahar, nah itu yang bisa menghancurkan apa yang dilewati oleh banjir lahar tersebut dan seterusnya. Itu adalah salah satu masalah problem yang terjadi di vulkanik. Termasuk karena penduduknya tinggi, lahannya berkurang, tekanan penduduknya terhadap lahan menjadi tinggi, itu satu problem terkait dengan problem sosial budaya yang ada di zona tengah. Ya karena sudah saking padatnya, banyak yang pengen tinggal di situ, ya otomatis lahannya mesti akan terus berkurang. Sehingga kebutuhan lahannya itu sangat tinggi, bahkan tidak mencukupi mungkin. Seperti itu. Itu di bagian tengah. Nah, kemudian kita bergeser di zona yang bagian utara Jawa. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan Mbak Vita juga, nanti akan saya jawab di sini. Nah, zona utara Jawa itu tadi berupa wilayah akibat dari lipatan.
Akibat lipatan, saya contohkan di sini adalah bentang lahan lembah sinklinal. Nah, lembah sinklinal itu lokasinya di zona Randu Blatung, yaitu di sepanjang Purwodadi sampai Sidoarjo. Batuannya apa? Batuannya atau material utamanya dominan di lembah sinklinal, yaitu berupa material lempung marin. Jadi dominannya itu berupa lempung. Iklimnya apa? Karakteristiknya iklim kering. Tanahnya apa? Karena material batuannya itu berupa lempung, maka otomatis tanahnya itu berupa vertisol atau merupakan tanah yang memiliki kandungan lempung yang sangat tinggi atau lempung berat. Karena kandungannya itu lempung berat, maka otomatis memiliki kembang kerut yang sangat tinggi seperti itu. Karena kembang kerutnya tinggi itu seperti apa? Tanah kembang kerut tinggi itu merupakan tanah yang ketika hujan dia itu mudah jenuh oleh air, sehingga akan timbul genangan, dan ketika musim kemarau, ketika tidak ada air, maka dia akan mengalami kekeringan, bahkan tanahnya itu akan pecah-pecah gitu. Tanahnya pecah-pecah karena saking keringnya seperti itu. Itu adalah ciri khas dari tanah lempung kembang kerut. Dan makanya ketika kalau tanah kembang kerut ini dibangun jalan, terutama jalan aspal, pasti jalannya itu akan mudah sekali bergelombang. Makanya kalau teman-teman jalan-jalan di daerah Purwodadi, Blora, itu mesti akan ada jalan-jalan yang cepat rusak. Ya karena apa ya? Karena memang secara alami daerah tersebut itu memang lempung, tidak dibuat jalan untuk terutama jalan aspal itu ya mesti akan cepat rusak. Secara alamiah akan seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian kondisi hidrologinya bagaimana? Kondisi hidrologinya ini termasuk daerah yang miskin air tanah. Kenapa ya? Karena tadi kandungannya lempung. Lempung itu termasuk yang susah untuk menyimpan air. Dia hanya mudah untuk meloloskan air, tapi tidak mudah menyimpan air. Karena pori-porinya sangat kecil sekali sehingga menyebabkan dia itu sangat rapat. Untuk menyimpan air itu sangat sedikit. Paling hanya ada jebakan-jebakan air tanah saja. Nah, karena adanya material lempung dan juga karena daerahnya berupa lipatan, maka karena daerahnya terlipat-lipat, kalau kemarin teman-teman mungkin sudah melihat materi saya di geologi, itu karena daerahnya terlipat-lipat, struktur geologinya terlipat-lipat, ada lipatannya itu yang membentuk cekungan-cekungan. Ada yang membentuk tinggian, ada yang cekung. Ada yang tinggian, ada yang cekung. Pada daerah yang cekung, kemudian dengan ada kandungan lempung, itu menjadi lokasi yang bagus sekali untuk menampung berbagai macam sumber daya. Atau menjadi jebakan-jebakan, baik itu bagi jebakan untuk air tanah, ya air tanah lampau ataupun jebakan untuk minyak dan gas. Nah, makanya kenapa di daerah kalau teman-teman lihat di sepanjang mungkin Purwodadi, Blora, kemudian Cepu, Bojonegoro itu banyak sekali sumur-sumur minyak, banyak sekali sumber-sumber minyak, itu ya karena ini, karena memang daerahnya itu terlipat-lipat, karena di bagian yang cekungan tadi itu bisa menampung atau menjadi jebakan untuk minyak bumi tinggal di situ ya, makanya minyaknya di situ melimpah. Makanya di Cepu tadi kalau Mbak Wita katakan juga ada tambang minyak yang sekarang dikelola oleh Pertamina dan Exxon, bekerja sama Pertamina dan Exxon di Blok Cepu namanya. Nah, karena di situ potensi minyaknya juga termasuk tinggi. Di Blora pun banyak sekali sumur-sumur minyak tua zaman Belanda, zaman dulu yang sudah dimanfaatkan. Sekarang dimanfaatkan oleh warga lokal seperti itu. Mungkin kalau ada kasus juga, kalau teman-teman sering sekarang baca berita, itu mungkin ada semburan minyak, semburan lumpur, ya itu memang karena ciri khas daerah di lipatan seperti itu. Karena daerahnya terlipat, ada lempungnya yang bisa menjebak minyak dan juga gas bumi. Termasuk tadi kasusnya yang juga di bagian sisi timur Sumatera, kalau besok mungkin yang tim Sumatera menjelaskan. Karena di situ zona lipatan, ya makanya di sisi timur, pantai timur Sumatera itu banyak sekali jebakan-jebakan minyak bumi yang menjadi sumber-sumber minyak. Makanya ada di Pekanbaru ada, di blok-blok lain juga ada, di Aceh itu ada gas bumi, dan seterusnya seperti itu. Nah, makanya menjadi jebakan minyak dan gas buminya ada potensinya. Tetapi karena kandungan tanahnya itu lempungnya tinggi, kemudian air tanahnya sedikit, walaupun kandungan minyaknya itu termasuk yang tinggi, tetapi dari lahannya itu kan tidak bisa dimanfaatkan atau kurang produktif. Sehingga ya yang bisa berkembang di sana hanya pertanian lahan kering, sama seperti di daerah perbukitan Patahan tadi.
vegetasinya pun juga berupa vegetasi lahan kering. Dan karena materialnya lempung tadi menyambung dari pertanyaan Mas Bayu tadi ya. Jadi karena materialnya lempung dan juga tanahnya relatif tebal, beda dengan yang kars tadi ya, makanya di sini rawan terjadi tanah longsor, rawan terjadi gerakan tanah atau rayapan tanah. Makanya kalau teman-teman melihat di sepanjang Jalan Purwodadi, Blora, itu ada ciri khas kalau ada gerakan tanah itu adalah tiang listrik yang miring gitu. Kan nggak mungkin apa itu PU itu membuat tiang listrik itu dibuat miring, itu kan nggak mungkin, mesti membuatnya mesti lurus. Tetapi karena adanya gerakan tanah atau rayapan tanah sehingga apa itu tiang listrik itu mengikuti arah gerakan tanah, dia menjadi miring, miring ke arah apa itu jadinya sedimentasi itu. Nah itu adalah contoh-contoh dari apa itu karakteristik fenomena di zona lipatan utara. Ini adalah potensi dan masalahnya kalau teman-teman bisa lihat. Nah, potensinya apa? Karena ada mungkin letupan-letupan sumber minyak dan seterusnya, ini fenomena diapisme bisa digunakan untuk wisata seperti di Bledokuwu, di Purwodadi, atau mungkin sumber sumber api abadi di Merapen, ya, itu di Purwodadi, ya, itu kan contoh yang kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk wisata. Kemudian kalau karena ada tadi jebakan-jebakan, selain jebakan minyak, ada jebakan air tanah masa lalu yang sekarang itu sifatnya menjadi asin, ya, bisa dimanfaatkan untuk tambak garam seperti yang terjadi di Lembah Jono. Di Lembah Jono ini letaknya jauh dari laut, tetapi di situ justru ada tambak garam. Dari mana asalnya tambak garamnya? Ya dari air tanah, dari sumur-sumur itu. Bukan dari air laut, tapi dari sumur-sumur yang memang asin bisa dijadikan garam. Nah, seperti itu. Itu di Grobogan. Nah, kemudian ini ya potensi juga ini di Blok Cepu, ini yang Pertaminanya Blok Cepu yang dimanfaatkan untuk minyak. Kemudian ini kalau masalahnya ya terkait dengan jalan ya tadi yang bergelombang, ya ini memang hal yang wajar kalau terjadi di daerah yang lipatan atau singkinal atau banyak sekali fenomena jalan rusak, itu hal yang wajar. Makanya maintenance-nya itu harus tinggi. Termasuk juga mungkin sering terjadi semburan minyak, semburan lumpur, sehingga menyebabkan berdampak pada permukiman dan seterusnya seperti yang terjadi di Sidoarjo, semburan lumpur menyebabkan ya hampir banyak sekali ya permukiman warga yang terdampak sehingga harus tergusur gitu kan, seperti itu. Ini ada contoh potensi dan masalah. Nah, kemudian satu lagi di zona utara, di sebelah utara, di utaranya dari lipatan itu ada yang namanya zona dataran rendah wilayah kepesisiran. Nah ini memang di selatan juga ada wilayah kepesisiran, tapi memang karakteristiknya berbeda. Kenapa berbeda ya? Karena berbatasnya berbeda. Selatan itu berbatasan dengan Laut Selatan atau di Samudra India. Kalau yang utara berbatasnya hanya dengan Laut Jawa. Dari ombaknya berbeda. Selatan terkenal ganasnya ombaknya, kalau di utara ombaknya cenderung tidak terlalu ganas. Ya, karena tadi zona utara itu dekat dengan material yang berempung berupa sinklinal, maka ya batuannya, materialnya juga hampir mirip, yaitu berupa lempung. Karena lempung, maka biasanya wilayah pesisir di zona utara itu didominasi oleh hutan mangrove seperti itu. Makanya banyak ditumbuhi tanaman-tanaman, hutan-hutan bakau, hutan-hutan mangrove yang tumbuh di zona pantai utara Jawa. Nah, kemudian karena wilayahnya lempung, kemudian banyak kemudian air tanahnya juga cenderung ya banyak, air tanahnya banyak, tetapi biasanya problemnya air tanah di sana itu adanya intrusi air laut. Jadi proses masuknya air laut ke dalam air tanah. Apa itu intrusi air laut nanti akan dibicarakan di kuliah lainnya, mungkin di geohidrologi ya. Jadi poinnya intrusi air laut adalah proses fenomena masuknya air laut, air asin bercampur dengan air tawar sehingga menyebabkan sumur-sumur itu berasa asin. Itu adalah contoh fenomena intrusi air laut yang banyak terjadi di wilayah seperti di Semarang, di Demak, itu banyak sekali terjadi intrusi air laut. Nah, ini termasuk salah satu potensi dan juga masalahnya. Masalahnya banyak ya kalau di wilayah pantai utara itu ada abrasi, ada banjir rob, kemudian ada sedimentasi. Tapi potensinya juga ada, yaitu untuk
wilayah industri, untuk minyak bumi, untuk wisata taman mangrove, untuk perikanannya juga termasuk tinggi dan seterusnya. Itulah contoh dari potensi dan juga masalah di wilayah pesisiran utara Pulau Jawa. Oke, kira-kira itu tentang bahasan deskripsi tentang ekoregion Jawa yang bagian tengah. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya atau tidak, ini saya ingatkan kembali terkait dengan tugas dari teman-teman, mohon untuk nanti bisa bagi yang belum atau belum mengerjakan bisa segera diselesaikan karena insya Allah minggu depan kita akan mulai presentasinya. Nah, nanti untuk teknis presentasinya akan kita mulai dari kelompok 1 dan 7 dulu yang akan membahas dari Sumatera, kemudian lanjut ke 28 yaitu Pusat Pengelolaan Kalimantan, kemudian 39 yang Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi, 410 yang Pusat Pengelolaan Ekoregion Maluku, 511 yang Papua, 612 yang Bali Nusa Tenggara. Uturnya seperti itu. Jadi nanti mohon untuk minggu depan kelompok yang Sumatera dan Kalimantan untuk dipersiapkan, termasuk harap semua anggotanya untuk bisa ikut entah nanti pakai Zoom atau Google Meet ya harap bisa ikut untuk presentasi dan juga kita diskusi bersama tentang ekoregion Sumatera dan Kalimantan. Sehingga dari sini nanti hasil akhirnya teman-teman tuh bisa lebih mengenal lebih dalam tentang ekoregion Indonesia dan akan menjadi lebih tahu tentang kekayaan Indonesia, tentang problem-problem yang terjadi di seluruh Indonesia, akan teman-teman akan bisa lebih tahu, akan lebih sadar, menyadarkan teman-teman tentang Indonesia itu. Nah, kemudian jangan lupa tugasnya ini dibuat dalam bentuk MS Word dan juga PowerPoint. MS Word ini bisa boleh PDF juga boleh, nggak apa-apa. Dan PowerPoint harus PPT, nanti di-upload di psikologi. Di-upload di psikologi sudah saya buatkan rumah-rumahnya. Oke, itu terkait dengan tugas dan juga deskripsi materi. Nah, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Oh, nggih, silahkan Mas Bayu, monggo. Ini nanti presensinya dikirim 5 menit sebelum selesai apa gimana, Pak? Nggih, ini presensinya akan saya kirim ini. Ini saya kirim di chat nggih. Nah, itu linknya. Makasih, Pak. Saya kirim di chat. Silahkan nanti diisi oleh teman-teman. Nah, ini mohon untuk harap segera diisi ya, karena ini link presensi hanya akan saya buka selama 30 menit ke depan. Kalau sekarang jam 3:15 ya, nanti akan saya buka sampai jam 4:15 saja. Nanti setelah jam itu teman-teman tidak akan bisa mengisi lagi. Nah, jadi harap segera mengisi nanti setelah kuliah selesai, harap segera bisa diisi. Dan juga mohon nanti diinfokan ke teman-teman yang lain ya yang mungkin belum bisa join. Nah, untuk 4 minggu ke depan kita akan tetap kuliahnya dengan Zoom atau Google Meet dan juga nanti ada absensinya juga sama seperti ini. Mohon untuk bisa teman-teman mengikuti. Makanya kenapa ini yang di awal sebelum UTS itu saya buat semua psikologi ya karena memang saya optimalkan yang daring itu di setelah UTS, makanya biar teman-teman itu tidak nanti kehabisan kuota, makanya tidak saya buat selang-seling, tapi saya buat karena memang harus presentasi di akhir, makanya mau tidak mau harus menggunakan Zoom atau Google Meet. Begitu kira-kira. Oke, jangan lupa untuk mengisi presensinya, mohon bisa untuk di-copy dulu sebelum nanti saya akhiri presentasinya. Dan termasuk ini, kan ini saya rekam untuk Zoom-nya, dan insya Allah nanti akan saya upload di psikologi, nanti bagi teman-teman mungkin yang pengen memutar kembali apa yang saya terangkan, apa yang kita diskusikan pada siang hari ini nanti bisa dilihat lagi di psikologi. Sehingga nanti mungkin yang hari ini tadi pikirannya masih kemana-mana belum bisa fokus ya nanti bisa mencoba membuka filenya lagi, kemudian dilihat tonton lagi apa yang kita bicarakan di pertemuan kali ini. Oke, kira-kira itu saja. Mungkin sebelum saya akhiri, terakhir adakah yang masih mau ditanyakan sebelum saya akhiri?
Oke, tidak ada ya, nggih. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan pada minggu kali ini. Terima kasih atas atensi dari teman-teman dan saya berdoa agar teman-teman tetap sehat, tetap semangat dalam kuliah dan kita berdoa juga bersama agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa segera bertemu secara tatap muka langsung di fakultas tercinta kita di geografi. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bisa ada yang bisa diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.